Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab logaritma, yaitu sifat-sifat logaritma. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Logaritma. Untuk materi yang kedua yaitu sifat-sifat logaritma. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijabarkan sifat-sifat logaritma disertai dengan pembuktiannya. Adapun sifat-sifat yang berlaku pada logaritma adalah sebagai berikut. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Yang kedua, A log A sama dengan 1. Yang ketiga, A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Yang keempat, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Kemudian yang kelima, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Kemudian yang keenam, A pangkat N log B sama dengan A log B pangkat 1 per N sama dengan 1 per N dikali A log B. Berikutnya yang ketujuh, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Kemudian yang kedelapan, A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, untuk C di sini kita gunakan basis 10. Berikutnya yang ke-9, A log B sama dengan 1 per B log A. Berikutnya yang ke-10, A pangkat A log B sama dengan B. Berikutnya yang ke-11, A log A pangkat X sama dengan X. Dan terakhir yang ke-12, A log D sama dengan A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, di mana basis dari logaritma di sini harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sedangkan untuk numerusnya itu harus bernilai positif. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal mengenai sifat-sifat logaritma ini. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui 10 log X sama dengan B. Nyatakan 10X log 100 dalam B. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 10X log 100. Nah, di sini kita gunakan sifat logaritma yaitu A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, karena yang diketahui di sini adalah logaritma dengan basis 10, maka untuk nilai C di sini kita sesuaikan, yaitu kita buat C sama dengan 10. Sehingga didapat 10 log 100 per 10 log 10X. Perhatikan untuk pembilang, yaitu 10 log 100. Nah, untuk numerusnya di sini adalah 100. Untuk numerus di sini bisa kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat, di mana 100 itu merupakan hasil dari 10 pangkat 2. Maka, kita nyatakan numerus 100 ini menjadi 10 pangkat 2. Sehingga dapat kita tuliskan untuk pembilangnya adalah 10 log 10 pangkat 2. Kemudian per, nah untuk penyebutnya yaitu 10 log 10X. Di sini kita gunakan sifat logaritma yaitu A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Maka
Untuk 10 log 10x dapat kita nyatakan menjadi 10 log 10 ditambah 10 log x. Berikutnya, untuk pembilangnya yaitu 10 log 10 pangkat 2. Berdasarkan sifat logaritma yaitu a log a pangkat x sama dengan x, maka hasil dari 10 log 10 pangkat 2 adalah 2. Kemudian nah untuk penyebutnya yaitu 10 log 10 ditambah 10 log x. Nah untuk 10 log 10, berdasarkan sifat logaritma yaitu a log a sama dengan 1, maka hasil dari 10 log 10 adalah 1. Kemudian ditambah dengan. Nah, karena di sini diketahui hasil dari 10 log x adalah b, maka 10 log x di sini hasilnya b. Sehingga didapat 2 per 1 ditambah b. Jadi, 10x log 100 itu sama dengan 2 per 1 ditambah b. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui x ditambah y log 2 sama dengan a. Dan x dikurang y log 8 sama dengan b. Dengan 0 kurang dari y kurang dari x. Nyatakan 4 log x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 dalam a dan b. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 4 log x pangkat 2 dikurang y pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa numerus dari bentuk logaritma ini berbentuk akar, yaitu selisih 2 kuadrat. Nah, dengan metode memfaktorkan, maka bentuk x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi x dikurang y dikali x ditambah y. Nah, sedangkan untuk basisnya di sini yaitu 4 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2. Sehingga didapat 2 pangkat 2 log x dikurang y dikali x ditambah y. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat logaritma yaitu a log bc sama dengan a log b ditambah a log c. Maka 2 pangkat 2 log x dikurang y dikali x ditambah y sama dengan 2 pangkat 2 log x dikurang y ditambah dengan 2 pangkat 2 log x ditambah y. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat logaritma yaitu a pangkat n log b pangkat m sama dengan m per n dikali a log b. Untuk kedua logaritma ini, maka untuk 2 pangkat 2 log x dikurang y dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2 dikali 2 log x dikurang y. Kemudian ditambah dengan. Nah, untuk 2 pangkat 2 log x ditambah y dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2 dikali 2 log x ditambah y. Nah, karena yang diketahui di sini adalah logaritma dengan basis x ditambah y dan logaritma dengan basis x dikurang y, maka kita nyatakan kedua logaritma ini menjadi logaritma dengan basis yang sama, yaitu dengan basis x ditambah y dan x dikurang y. Maka kita gunakan sifat logaritma yaitu a log b itu sama dengan 1 per b log a. Sehingga untuk 1 per 2 dikali 2 log x dikurang y ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2 dikali 1 per x dikurang y log 2. Kemudian ditambah dengan. Nah, untuk 1 per 2 dikali 2 log x ditambah y dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2 dikali 1 per
X ditambah Y log 2. Nah, perhatikan bahwa yang diketahui di sini adalah X dikurang Y log 8. Sementara yang kita perlukan ini adalah nilai dari X dikurang Y log 2. Maka, perhatikan X dikurang Y log 8 sama dengan B. Nah, untuk numerus yaitu 8 bisa kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga didapat X dikurang Y log 2 pangkat 3 itu sama dengan B. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat logaritma, yaitu A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Maka X dikurang Y log 2 pangkat 3 dapat kita nyatakan menjadi 2 dikali X dikurang Y log 2. Kemudian sama dengan B. Nah, berikutnya karena di ruas kiri ini masih ada angka 2, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Sehingga didapat X dikurang Y log 2 itu sama dengan B per 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari X dikurang Y log 2, maka selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X ditambah Y log 2 sama dengan A, dan X dikurang Y log 2 sama dengan B per A ke dalam persamaan ini. Maka didapat 1 per 2 dikali 1 per, nah hasil dari X dikurang Y log 2 adalah B per 2. Kemudian ditambah dengan 1 per 2 dikali 1 per hasil dari X ditambah Y log 2 adalah A. Nah, langkah berikutnya hasil dari 1 dibagi B per 2 ini adalah 2 per B. Sehingga didapat 1 per 2 dikali 2 per B. Kemudian ditambah dengan 1 per 2 dikali 1 per A. Nah, hasil dari 1 per 2 dikali 2 per B adalah 1 per B. Kemudian ditambah dengan hasil dari 1 per 2 dikali 1 per A adalah 1 per 2A. Nah, langkah berikutnya, dengan menyamakan kedua penyebut dari kedua pecahan ini, maka didapat 2A per 2B ditambah B per 2A. Nah, setelah kedua penyebut dari pecahan ini sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Maka didapat hasilnya adalah 2A ditambah B per 2AB. Jadi didapat 4 log X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 itu sama dengan 2A ditambah B per 2AB. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab logaritma untuk materi sifat-sifat logaritma. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.